Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Andi Teti Sahadah, guru produktif ATPH dari SMK Negeri 1 Cilengkrang. Baiklah, anak-anakku kelas 12 ATPH dan juga hobi atau pencinta anggrek. Di sini Ibu akan menyampaikan bagaimana urutan atau tahapan perbanyakan anggrek dari botolan sampai ke kompot, kemudian ke seedling sampai bisa dipisahkan. Baik, Ibu perkenalkan yang awalnya ini adalah anggrek yang siap aklimatisasi. Anggrek yang siap aklimatisasi ini, istilah aklimatisasi adalah pengkondisian. Ini adalah hasil dari kultur jaringan, di mana anggrek ini diperbanyak di botolan di lab kultur jaringan yang betul-betul steril, dari mulai pembuatan media sampai penanaman sampai menghasilkan anggrek yang siap untuk dikeluarkan yang dengan istilah aklimatisasi. Nah, ini adalah ciri-ciri anggrek yang siap diaklimatisasi. Yang pertama, anggrek yang kecil ini yang di dalam botolan istilahnya itu plantlet. Plantlet ini sudah bisa dibedakan antara akar atau radix, kemudian kaulis atau batang dengan folium atau daun. Di mana anggrek yang aklimatisasi ciri kedua itu sudah bisa dibedakan akar, batang, daun, kemudian sudah siap atau sudah menempel ke dinding botol ini. Nah, sehingga siap untuk dikeluarkan. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara untuk mengeluarkannya? Yang pertama, dikala kita akan mengeluarkan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Di episode berikutnya nanti ada khusus untuk mengeluarkan anggrek dari botolan. Yang pertama ini dikeluarkan, kemudian siapkan air yang bersih, kemudian dibersihkan agar-agarnya. Setelah dibersihkan agar-agarnya, dibilas kembali sampai betul-betul bening. Karena nanti agar-agar yang tertinggal bisa membusukkan atau bisa menjadikan bakteri untuk plantlet ini. Kemudian direndam dengan fungisida dan bakterisida dengan lamanya durasi waktu sekitar 10 menit. Setelah dikeluarkan, direndam, kemudian ditata dengan rapih dari yang terbesar sampai yang terkecil sampai kita menghasilkan kumpulan anggrek yang disebut dengan kompot. Plantlet yang kecil ini masih dalam satu satuan pot. Ini pot ukuran 15. Di sini harus tetap atau masih dinaungi karena ini belum cukup untuk langsung dibuka secara langsung, tetapi harus dinaungi dengan menggunakan sungkup sekitar kurang lebih 2 minggu. Tetapi sebelumnya ini harus disiram dengan basah, kemudian diberikan jet PT. Yang kita pakai yaitu jet PT Atoni. Kemudian di sini harus di-labeling, kemudian ada tanggal penanamannya beserta nama anggreknya. Ini untuk mengetahui asal usulnya. Setelah 2 minggu ini langsung dibuka. Nah, kemudian dipelihara seminggu sekali. Kita berikan gromor yang hijau itu untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun. Ada gromor ini untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun sehingga akan menghasilkan kompot yang seperti ini. Yang rimbun dan sehat seperti ini. Nah, kompot yang sudah jadi seperti ini kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan pasti ini akan berkurang nutrisinya kalau sudah rimbun, sehingga harus dipindahkan atau yang disebut dengan repotting, dipindahkan ke pot tunggal yang disebut dengan seedling. Nah, nanti ini ada pot tunggalnya kurang lebih seperti ini. Nah, antara kompot dengan pot tunggal ini sama menggunakan medianya yaitu 1/3 arang steril, kemudian 2/3 adalah pakis steril juga. Ini cara mensterilkannya, nanti ada episode berikutnya bagaimana cara
nyeterilkan, Ibu berikan gambaran saja dari mulai mencuci sampai bersih, kemudian merendam dengan fungisida dan bakterisida selama 1 jam kalau untuk media, kemudian merebusnya. Oke, sampai betul-betul bersih dan steril sampai mengering anginkan dan siap dipakai. Nah, media seperti ini jadilah nanti dipakai ke kompot. Nanti setelah kompot tumbuh, nanti akan menjadi pot tunggal atau seedling. Dan di seedling juga sama, ini harus diberi nama anggreknya, asal usulnya nama anggrek dari sini, pindahkan ke sini dan tanggal penanaman yang seedling. Ya. Nah, kemudian dari seedling ini terus dirawat sampai tumbuh menjadi anggrek remaja. Anggrek remaja contohnya ada seperti ini. Ini salah satunya anggrek remaja. Kemudian di anggrek remaja ini tetap diberikan gromor warna hijau untuk pertumbuhan akar, batang, dan daun sebanyak 1 minggu 1 kali, Kemudian selanjutnya diberikan gromor warna merah untuk pertumbuhan bunga, buah, dan biji. Itu gromor warna merah sekitar 1 minggu 1 kali juga, tetapi tidak bersamaan. Nah, setelah nanti berbunga, dikala akan keluar bunga, gromor yang warna hijau itu tidak digunakan lagi. Kita gunakan untuk mempercepat pembungaan, gunakan gromor warna merah. Itu untuk mempercepat proses pembungaan. Oke, setelah berbunga, kemudian dipelihara, kemudian diberikan penyiraman secara intensif, apalagi kalau tidak musim hujan, kecuali kalau musim hujan. Nah, nanti akan tumbuh keiki. Ini anakan untuk anggrek adalah keiki namanya, akan tumbuh. Nah, setelah tumbuh ini siap untuk di-split atau siap untuk diperbanyak. Nah, hasil dari perbanyakannya nanti akan membentuk kurang lebih hasil split seperti ini. Nanti kita rawat kembali sama awal untuk pertumbuhan akar, batang, daun dengan gromor hijau, dikala mau pembukaan dengan gromor merah sama 1 minggu 1 kali, dan setelah itu kita rawat terus menerus yang akhirnya kita memiliki koleksi anggrek yang banyak. Kemudian anggrek ini menghasilkan nilai jual yang tinggi. Kemudian apabila akan berwirausaha anggrek, ini bisa menjanjikan. Karena anggrek ini termasuk tanaman hias yang cukup mahal. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.